Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Aminah, kemudian Pak Ustadz Haryanto juga yang saya hormati, Bang Tommy Ali, Bang Jo, ya, kemudian anak-anak dari yayasan yang Ibu cintai dan karyawan-karyawati yang Ibu banggakan. Kita semua datang ke sini semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Mendapatkan pahala. Amin. Ya, berkah sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Ya, berkah waktu, tenaga, ya, yang Amin. bisa dipergunakan sebaik mungkin. Amin. Yang terakhir yaitu kita sugih semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sugih hati, sugih rezeki katanya. Sugih materi kata ini yang sebelah. Ya, untuk dibagi-bagikan lagi kepada yang membutuhkan itu. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Jadi Ibu tidak panjang lebar ini, hanya mengingatkan ya. Ada satu hal yang sangat istimewa yaitu tentang bulan Ramadan ya, yang mungkin sering kita abaikan, terutama keutamaan dalam bersedekah dan berinfak. Di bulan ini setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya. Bukan hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi momentum yang terbaik untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sebagaimana kedermawanan yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Kita bayangkan padi itu. Pada setiap tangkai ada misalnya ada yang 100 biji, ada yang 10 biji dan macam-macam. Nah itu seperti itu. Dan Allah itu maha luas. Mintanya ke siapa? Kita mintanya ke Allah. Ya, kita yakin Allah pasti akan ngasih. Ya. Bacaannya apa, Prof misalnya? Bacaan yang kita yakinin apa? Bisanya hanya Al-Fatihah, Al-Fatihah terus. Ya. Bisanya hanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Ya. Kalau bisanya pakai Asmaul Husna, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, alhamdulillah. Nah, ditambah lagi sholat duha, ya. Nah seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah contoh yang sempurna dalam hal kedermawanan. Beliau dikenal sebagai manusia yang paling murah hati, ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Jibril itu selalu datang kepada beliau di malam-malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, pada saat-saat itulah Rasulullah menjadi lebih dermawan ya daripada angin yang berembus, memberi tanpa meminta imbalan apapun. Kalau bisa kita mencontoh Rasulullah seperti itu. Ya amin. Hadirin yang dirahmati Allah ya. Jadi sedekah itu tidak selalu berupa uang atau makanan. Jangan kita termindset, aduh saya nggak punya uang. Jangan ya. Sedekah itu bisa berupa tenaga, ya, bisa berupa waktu, bisa berupa senyuman. Iya Kak, kita senyum aja orang udah
seneng. Sedekah bukan? Nah itu. Seperti tadi ya, Bang Tommy, Bang Jo, Bang Tono, ya menghibur kita semua, termasuk sedekah. Nah seperti itu ya. Jadi di sini ada banyak cara ya untuk berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, menyediakan makanan berbuka puasa. Ya, seperti tadi Mbak Yeni CS tuh menyediakan, walaupun mereka itu hanya tenaga dan waktu, itu sudah termasuk bersedekah. Memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa itu memiliki pahala yang sangat besar. Ya, apalagi nanti 10 hari terakhir itu ya. Nah, itu lebih berlomba-lomba lagi tuh. Jadi kita bisa melakukannya dengan menyediakan makanan di masjid-masjid, di yayasan-yayasan ya. Kemudian mengundang fakir miskin, anak yatim ke kantor, ke rumah ya. Ataupun bahkan mengirimkan makanan kepada tetangga, kepada kerabat ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Juga kita bisa membantu kebutuhan yang mendesak. Contohnya apa, adik-adik? Jadi sedekah yang terbaik yang memenuhi kebutuhan yang mendesak. Misalnya ada saudara kita yang perlu biaya untuk apa? Pengobatan orang sakit, ataupun menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga yang tidak mampu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah berkelanjutan ya, sedekah jariah. Jadi di sini adik-adik ya, sedekah jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Contohnya kita membuat masjid, kita membantu fasilitas umum ya. Kemudian berbagi ilmu dan waktu. Nah, itu juga mengajar Al-Qur'an kepada anak-anak. Itu kalau yang dilakukan terus-menerus berarti pahalanya akan dapat. Kemudian memberikan kajian ataupun ceramah ya, seorang dosen ataupun guru, kemudian ya, dan masih banyak lagi. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, memudahkan orang lain beribadah. Banyak orang yang ingin beribadah tetapi terkendala oleh kondisi tertentu seperti tadi, tidak tidak ada air ya. Kemudian kalau di kampung-kampung tidak berkeramik ya, sehingga itunya becek, nah dan banyak. Jadi kita bisa membantu menyediakan misalnya karpetnya, tikernya ya, atau menyediakan keramiknya. Kemudian membantu persiapan untuk itikaf atau menyumbang untuk perbaikan fasilitas masjid. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, untuk itikaf itu kalau laki-laki memang diharuskan dan diwajibkan di masjid. Kemudian untuk perempuan ya, itu kita bisa dalam suatu ruangan, atau kalau di rumah ada musolanya ya, wanita udah di situ. Maghrib sampai nanti subuh ada di tempat itu untuk wanita ya, biar tidak keluar keluar rumah maksudnya. Kemudian bersedekah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan ya. Namun agar sedekah itu diterima oleh Allah ya dan memberikan maksimal, ada beberapa adab dan etika yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama harus ikhlas, jangan terpaksa. Ya, sebagai contoh, ada teman ibu kartu kredit itu banyak. Terus ditanya, kenapa kamu itu kartu kreditnya banyak? Kenapa kamu utangnya banyak? Ya, coba sekarang bersedekah. Gaji misalnya 3 juta, sedekahkan 2,5%. Nah, dari situ berat. Bayar utang aja nggak bisa, apalagi mau bersedekah. Itu dipaksakan. Akhirnya apa? Semua hutangnya itu lunas. Ya, mau sedekah itu berat. Tetapi kita lakukan. Ya, Allah berfirman ya di dalam Quran surat Al-Insan ayat 9 ya. Di sini, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan dari Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu.
dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi di sini ayat ini mengajarkan bahwa kita bersedekah itu harus semata-mata karena ridho Allah. Ya. Yang berikutnya merahasiakan sedekah. Jadi Rasulullah SAW ya itu bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan, ya, kecuali salah satunya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa merahasiakan sedekah adalah salah satu cara yang terbaik untuk menjaga keikhlasan. Mau sedekahnya dari 10 rupiah sampai 100 ribu, sampai 100 juta, sampai 1 miliar, ataupun berapapun, kalau bisa orang tidak, nah seperti itu. Kemudian mendahulukan kerabat ataupun tetangga. Di sini mendahulukan yang terdekat dengan rumah adalah Bu Aminah, Pak Ustadz Daryanto. Kita dahulukan. Nah seperti itu ya. Sedekah dan sedekah kepada kerabat itu bernilai 2, sedekah dan silaturahmi. Jadi para ulama di sini mendahulukan kerabat dalam bersedekah lebih utama daripada orang lain, kecuali jika ada kebutuhan yang lebih mendesak. Tetapi praktiknya kita bisa mulai dengan mengidentifikasi kerabat ataupun tetangga yang membutuhkan, tetapi jangan yang mengandalkan. Setuju? Setuju. Jadi berikan bantuan itu secara berkala kepada keluarga. Nah, di sini kita harus menjaga kehormatan mereka, ya, yaitu dengan memberikan bantuan yang tersembunyi. Nah itu. Kemudian Ibu lanjutkan lagi yang keempat, yaitu memberikan yang terbaik. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak akan mencapai yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang paling utama adalah sedekah yang berasal dari harta atau barang yang paling kita cintai. Jadi Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Nah itu. Beliau juga menegaskan jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan wajah berseri-seri. Jadi di sini mengajarkan bahwa sikap kita saat memberikan sedekah juga itu sangat penting, ya. Kemudian hormati penerima sedekah. Ya. Selain itu berikan motivasi dan nasihat yang bisa membangun tanpa merendahkan. Jadi dengan cara ini sedekah itu tidak hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi penerimanya. Nah, terus yang berikutnya harus kalau bisa konsisten dan istiqomah, berkelanjutan, ya, walaupun hanya dengan, iya itu, misalnya hanya sepotong minuman, hanya dengan 3 biji kurma, nah seperti itu. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu beliau menjawab, yaitu yang paling rutin, yaitu maksudnya istiqomah walaupun sedikit, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Saya lanjutkan lagi. Oleh karena itu mari kita tetapkan jumlah sedekah harian ataupun mingguan selama bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan berakhir, lanjutkan kebiasaan bersedekah ini, ya. Alokasikan sebagian hasil dari kita untuk bersedekah, gitu. Ya adik-adik, ya, saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Jadi sedekah di bulan Ramadan bukan hanya soal memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, tetapi adalah merupakan ibadah yang luar biasa, baik yang memberi ataupun yang menerima. Betul? Betul. Yang memberi kalau sudah biasa itu akan merasa tenang, tentram, ya, ya, happy gitu, ya. Yang menerima apa? Happy. Ya, itu. Bahkan sedekah itu bisa menciptakan efek yang berantai, yang meliputi aspek spiritual, sosial, ekonomi, ya itu. Seperti tadi, seperti 1 butir
Iya, 1 butir beras atau padi ya bisa berlipat-lipat gitu. Nah, jadi mari kita renungkan bagaimana sedekah di bulan suci ini membawa manfaat yang kenapa membawa manfaat yang begitu besar. Transformasi secara spiritual ya. Apa di sini maksudnya? Bisa membersihkan hati kita dari sifat kikir, dari sifat bakil ya, dan cinta dunia. Karena apa? Yang sering menjadi penghalang utama dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah keberkahan rezeki. Seperti Rasulullah SAW bersabda, ya, sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi akan menambah harta yang berlimpah-limpah. Nanti coba renungkan, rasakan, dan mulailah. Ya, jadi seperti itu. Faktanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk keajaiban ini. Setelah bersedekah, mereka justru merasakan pintu rezeki dibukakan oleh Allah dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka. Nah itu bukti nyata dan sudah terjadi. Ya, jadi harta yang dimiliki ya, itu terasa lebih berkah meskipun secara nominal itu makin berkurang. Kemudian perlindungan dari bencana. Jadi orang yang sering bersedekah itu terhindar dari bencana, malapetaka. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan umat. Dikatakan di sini, jika kalian bersedekah, cukupilah kebutuhan mereka. Selanjutnya juga ditegaskan, seandainya setiap muslim memahami tentang sedekah, tentang hakikat sedekah ini ya, tak akan ada muslim yang kelaparan. Nah, ya, pemersatu masyarakat. Sedekah itu akan menyatukan hati, akan menumbuhkan kasih sayang yang mungkin tidak tumbuh dengan cara lain. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, mengatasi hambatan dalam bersedekah. Ya, meskipun sedekah itu memiliki banyak manfaat, sering kita hadapi, ya, tetapi hambatan ada aja ya. Nah, ada beberapa. Kenapa? Yang pertama tadi takut jangan takut. Ya, Allah itu maha kaya. Ya, kita akan diberi kalau kita minta. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan khawatir. Ya. Kemudian yang kedua adalah banyak orang terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan saat Ramadan. Ya, pengen banyak sekali yang dihidangkan. Ya, misalnya pengen kita makan di luar. Ya, gajinya cuma 1 juta, makan di luar habisnya 3 juta, ngesek pakai kartu kredit. Nah itu tidak boleh. Nah itu yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya ada kelalaian terhadap momentum keberkahan. Ya, dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, namun seringkali kita lupa bahwa sedekah di bulan ini memiliki nilai khusus. Untuk mengatasi ini bagaimana? Biasanya diri kita menyisihkan sebagian rezeki ya setiap bulan Ramadan. Meskipun sedikit itu cuma sedikit ya, tetapi kita harus konsisten. Kemudian kelelahan fisik akibat puasa ya. Kemarin mau mencoba puasa yang cuma makannya sahur, tapi ternyata nggak kuat Pak Dedi. Coba. Iya, pengen mencoba malah Allah. Padahal biasanya kalau puasa yang hari biasa itu kuat sampai makan jam baru. Tetapi sudah terucap besok mau makannya setiap sahur saja. Ternyata sebelum maghrib sudah nggak kuat. Nah itu, ya. Jadi kita jangan menyombongkan diri dulu. Ya. Kemudian apa solusinya? Yaitu memanfaatkan teknologi untuk bersedekah secara online. Itu juga boleh. Sedekah di bulan Ramadan adalah ibadah yang tidak hanya memberikan pahala yang berlipat ganda, tetapi juga memiliki dampak yang berantai, yang luar biasa. Kita apa? Yang penting kita ikhlas. Di luar sana ada seseorang yang tadinya itu anak yatim itu dari 10 setiap bulan, ya, kemudian meningkat menjadi 100,
akhirnya meningkat menjadi 1000, akhirnya meningkat sudah tidak terhitung. Nah, itu contohnya, ya. Itu karena apa? Karena itu sedekah sama anak yatim tadi, dari 10 anak yatim, ya, 100 anak yatim, 1000 anak yatim, di mana-mana ada anak yatim. Nah itu Allah kalau akan memberikan seperti itu. Tapi awalnya pasti berat atau tidak? Udah nggak usah dihitung, ya. Jadi mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah dengan niat yang tulus, ikhlas. Semoga Allah menerima setiap amal kita. Amin. Dan menjadikan sedekah kita, Amin, sebagai penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. ya. Itu saja dari Ibu karena sudah malam, ya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.